memulai puasa tanggal 18 Maret di Tanah Suci, kembali ke Indonesia berhari raya tanggal 21 Maret. Jadi berapa hari total puasanya? 31 hari. Mas Rafiq, ada nggak satu negara di dunia, negara Islam yang sudah selesai dengan persoalan ini? Enggak, sebenarnya Indonesia itu yang paling dewasa, Oh, paling dewasa Indonesia. paling demokratis sebenarnya. Bahkan Saudi, Mas. Bahkan Saudi, karena di negara lain itu kita juga udah bikin software. Iya, saya pikir mau nanya itu tadi. Iya. Emang udah ada aplikasinya belum gitu? Ada bisa di Udah ada softwarenya sekarang. Itu satu software. tahun ke depan Muhammadiyah udah tahu kapan puasa, sudah kapan sudah lebaran. dan Bos. sudah kita publish. Coba cek nanti di website gitu. Muhammadiyah. tampilin Sampai 100 tahun ke depan, Mas. Nggak, Tampilin oh, di editor 5 ya, gue tahun. nambahin 5 kerjaan tahun. editor nih. Ternyata Gitu. perbedaan waktu soal Ramadan ini mempengaruhi kapitalisme ini loh, Kapital. Mas. Iya, betul. Jadwal mudik, jadwal pulang, jadwal libur, beli baju lebar, banyak hal. Exactly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini harus agak islami kita, Bos. Oh, iya betul. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Istimewa ini. Ya. Ini kalau melihat wajahnya kita keingat ini nih. Sang pencerah. Mantap. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mantap. Karena memang dari sana organisasinya berasal. Iya ya. betul. Siapakah dia? Bang Muhammad Rafiq Muzakir. Selamat datang, Bang. Welcome, Iya, Bang. terima kasih. Ini Jauh nih, Bos, datangnya. Ini datang dari Jogja. Bos. Gua awalnya kan ngomong gini. Gua manggilnya Prof. Prof. Karena melihat track record akademik kan. Oke. Gua panggil Prof. Terus? Beliau nggak berkenan dipanggil Prof, Bos. Jangan Tapi- dipanggil Mas aja. Mas aja. Karena Lu gak berlebihan lu manggil Prof. Mungkin belum dikasih kampus Oke. ini gelar Prof ini. Cuman kan negara ini demokrasi, ya kan, negara demokratis. Gelar muncul dari bawah, Mas. Ini dari akar rumput gelar Profnya ini kita kasih nih. Tapi Iya. ini dengan topik hari ini kita lihat ini juga keluasan wawasan gagasan Mas Rafiq tentang ya dunia keislaman, sosial. Salah satunya adalah perbedaan hari raya. Nah, itu dia. Ini sebenarnya, Mas, bukan hanya pertanyaan yang muncul dari kita, tapi ini pertanyaan juga muncul dari banyak orang. Banyak Dari orang. netizen, Semua orang dari warga, mempertanyakan. dari kalangan. Oke. Kok bisa beda sih Iya. antara apa yang diumumkan biasanya oleh Kemenak Iya. atau biasanya diumumkan juga oleh teman-teman Muhammadiyah, Mm-mm. sehingga orang juga mempertanyakan Oke. sejauh mana pertimbangan hisab dan rukyah itu harus dilihat. Kan orang mencari ini mana yang benar gitu. Tapi boleh deh, Mas Rafiq boleh ceritain dulu tentang itu. Silakan, Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama terima kasih sudah ngundang. Ya. Ya. Senang bisa ketemu teman-teman di sini. Jadi perbedaan dalam memulai Ramadan, Syawal, Zulhijjah dan bulan-bulan lainnya itu ditentukan karena satu perbedaan metode. Umumnya yang metode yang digunakan masyarakat Muslim di dunia Islam ada dua, metode ru'yat atau ru'yat itu artinya observasi langsung melihat dengan mata telanjang atau dengan alat bantu, dan metode hisab. Belakangan kan ada yang menemukan metode lain, termasuk nelpon ke Gusti Allah. Oh, saya pernah lihat, saya pernah melihat jokes enggak, itu. ini nanti jadi pertanyaan Oke, baru oke, nih. oke. Ini jadi pertanyaan baru setelah ini nih. Iya, Setelah ini. iya, iya. Nah, lanjut, Mas. Tapi yang muktabar sebenarnya adalah ru'yat, Oke. observasi langsung, atau hisab yang artinya kalkulasi. Oke. Jadi perbedaan itu ditentukan pada level pertama dari metodenya. Kemudian nanti skala pemberlakuannya. Apakah ru'yatnya hanya ru'yat regional atau nasional? Ru'yat nasional itu artinya hanya mengakui hasil hilal yang dapat diamati di langit Indonesia. Kalau ru'yat yang dilakukan di tempat lain tidak diakui. Tapi kan sekarang ada yang juga ada Brunei juga kan, Mas. Kayak apa ya namanya? Saya lupa Nah, namanya. Mabims. Mabims. Ya, Mabims. Jadi itu kumpulan negara-negara Asia Tenggara yang sepakat untuk menggunakan satu kriteria tertentu. Tapi tetap aja dalam praktek yang dipakai adalah hilal yang terlihat di negara sendiri, gitu ya. Jadi pada level selanjutnya perbedaan ini ditentukan oleh kita mengakui hilal yang ada di mana, gitu. Nah, ada yang
berpikirnya dalam skala global, dimanapun hilal di permukaan bumi yang sudah mencapai kriteria tertentu, berhasil ada kemungkinan bisa dilihat atau dia sudah sudah wujud dalam istilahnya, itu bisa diterima gitu. Jadi perbedaan itu ditentukan oleh beberapa aspek sebenarnya. Gitu. Ini kalau rukyat ini kan dia lebih visual Mas ya. Iya. Jadi kalau kata Mas bilang tuh kalau di dalam satu negara, kalau Aceh udah kelihatan sampai Papua pun udah dianggap udah masuk Ramadan gitu. Nah, pada akhirnya kan ditransfer, Iya. diberlakukan ke tempat lain yang nggak bisa melihat, gitu. Bos, Apa tuh? Mas Rofik ini ngomongin rukyat kan. Iya. Fasih banget. Fasih. Padahal Muhammadiyah makanya hisab, Bos. Iya. ini juga pertanyaan juga Mas. Agak bagus Mas menjelaskan dari rukyat kan. Nah, Iya, kenapa iya. makanya hisab? Itu juga pertanyaan tuh. Ya kita harus tahu lah semuanya. Oke. Enggak, tapi apa kan kalau kita perhatikan Mas. Kalau ini saya coba pikir agak kemana-mana nih Mas. Kalau di era lampau mungkin ya, hisab itu menjadi solusi yang cukup baik karena menggunakan metode matematis atau hitungan. Iya. Karena di era lampau itu untuk melakukan rukyat mungkin teknologinya belum secanggih hari ini. Karena rukyat kan harus melihat visualnya secara langsung. Nah, tapi kalau kita juga tarik lebih jauh kepada apa yang sedang dilakukan teman-teman dari Muhammadiyah termasuknya Mas Rofik, itu kan sangat erat dengan hisab kan? Iya. Apakah nggak mencoba juga rukyat atau kenapa Mas alasannya memilih hisab gitu lebih better gitu? Apa Mas? Ya, pertama kita harus menyebut dulu di awal bahwa ru'yat itu adalah warisan dari peradaban Islam. Oke. Suatu metode yang bahkan dipraktekkan oleh Nabi sendiri. Dan selama berabad-abad sesudahnya umat Islam juga terus menggunakan itu. Makanya bagi siapapun yang sudah berkembang menggunakan hisab tetap harus punya pengetahuan, apresiasi, wawasan kepada ru'yat. Tapi bagaimana sudut pandang kita tentang ru'yat? Nah, dalam cara pandang Muhammadiyah yang menggunakan hisab dan tentu saja yang lain yang menggunakan hisab kalkulasi astronomi, ru'yat itu hanya sebuah metode atau medium untuk mengetahui datangnya bulan. Bukan suatu ibadah pada dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau kita misalnya mau perjalanan nih, mau ke Menteng gitu. Bisa naik kereta, bisa naik pesawat kalau saya dari Jogja, atau bisa naik kendaraan sendiri gitu. Karena yang esensinya adalah kita sampai ke tempat ini di Menteng gitu. Jadi bagaimana cara kita sampai ke sananya itu bisa disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan zaman gitu. Nah, bagi Muhammadiyah hisab saat ini itu jauh lebih mudah untuk dilakukan. Ada banyak benefit lah yang bisa kita ambil dari penggunaan hisab. Mudah itu artinya tidak memberatkan orang, tidak harus menunda untuk mengetahui awal bulan di akhir bulan gitu. Ini lebih terplan lah ya Mas. Terplan Gitu. Maksudnya puasa tahun depan pun bisa ketahuan, Bos. Iya, betul. Jadi dari sudut pandang Muhammadiyah, kenapa hisab? Ya karena hisab itu memudahkan, efisien, dan begini, karena sekarang kan Muhammadiyah juga sudah beralih kepada kriteria global. Jadi ada satu aspirasi, ada satu keinginan besar bahwa peradaban Islam itu perlu mempunyai satu kalender yang bersifat menyatukan. Jadi dia satu tanggal tapi berlaku di seluruh dunia. Bukan setiap negara, setiap kawasan menentukan tanggalnya sendiri-sendiri gitu. Jadi dalam pandangan Muhammadiyah, masa satu Ramadan bisa jatuh pada 3 hari atau 4 hari yang berbeda di seluruh dunia. Itu aneh. Itu kan yang nggak terjadi dalam kalender Masehi kan? Iya. Nah, Perbedaannya bisa 2 hari, Bos. Iya betul. kadang-kadang lebih, ada yang Rebo, ada yang Kemis, ada yang Jumat gitu. Nah, itu yang menjadi concern Muhammadiyah. Jadi kalau Pasti kita itu ada yang salah berarti gitu kan, Mas. ada yang perlu kita perbaiki dalam pandangan kita gitu. Nah, dengan kita menggunakan ru'yat, kita nggak bisa menyatukan Kalender bersama bersama menjadi patokan penanggalan Muslim seluruh dunia. Ya, tapi itu pernah ada intervensi, maksudnya itu kan otoritas negara harus menyatukan itu ya. Iya, maksudnya untuk adanya satu tanggal atau kalender bersama itu, kan otoritas satu negara aja sebenarnya nggak cukup. Iya. Perlu ada semacam OKI lah, organisasi negara Islam atau
atau lembaga negara apapun atau lembaga organisasi Ya anggaplah dulu keagamaan apapun Indonesia gitu ya. atau Indonesia Anggaplah dulu Indonesia gitu ya. Cuma Ya. Indonesia gitu ya. Ya artinya harus ada keterlibatan negara gitu loh. Betul, betul. Ini di pertanyaan yang penting dan banyak banget diajukan, termasuk ditanyakan ke Muhammadiyah, di mana posisi otoritas negara gitu. Pertama-tama yang harus kita pahami bahwa ini adalah soal kemantapan kita memulai awal bulan, memulai puasa, hari raya, Idul Adha. Jadi harus convince gitu. Nah, itu sebenarnya first and foremost, pertama dan yang paling utama, dia ada di otoritas ilmu. Jadi orang kalau mau menggunakan kalender hijriah global harus convince dulu, harus muktani dulu bahwa ini adalah sesuatu yang kita butuhkan menjadi solusi gitu. Nah, apa unsur masyarakat sipil yang ada di dalam negara yang mau menggunakan kalender hijriah itu harus mengadopsinya berdasarkan kesadaran. Jadi makanya Muhammadiyah tidak akan menggunakan mekanisme politik, jalur politik untuk mengkampanyekan kalender hijriah global. Tapi kalau otoritas pemerintah ngerasa bahwa ini juga adalah solusi untuk masyarakat muslim modern hari ini tingkat global, maka pemerintah bisa mengambilnya. Tetapi tentu saja dengan penuh pertimbangan sifatnya keilmuan gitu. Nah, ketika kita komunikasi dengan masyarakat global juga bagi kita itu harus dimulai dari dialog keilmuan gitu. Jadi dialog keilmuan, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, di mana kekuatannya, di mana dalilnya. Nah, kebetulan tahun 2000 sebenarnya gagasan mengenai kalender hijriah global ini sudah bergulir dari waktu ke waktu. Di tahun 1934 ada ulama menulis tentang sebelum merdeka. sebelum merdeka sudah ada ahli hadis yang menulis bahwa umat Islam itu perlu bersatu seluruh dunia menggunakan Itu masih hisab. perang dunia itu Mas. Masih betul. Masih perang dunia 2 itu. Tapi ide udah muncul ya. Ide udah muncul. Oke. Tapi terus disempurnakan, gagasnya dikaji. Nah, sampai pada akhirnya tahun 2016 ada inisiatif dari Turki. Dari Direktorat Urusan Keislamannya namanya Diyanet yang mengundang pakar astronomi sedunia dihadiri oleh 60 negara yang pada waktu itu juga bekerja sama dengan Persatuan Ulama Islam Sedunia, Ittihad Ulama Al-Muslimin yang waktu itu ketuanya adalah Syekh Yusuf Qaradawi untuk membicarakan itu. Nah, terutama draft awalnya sudah disajikan. Nih kita mau konsep global nih. Nggak bisa setiap negara sendiri-sendiri. Jadi kekacauan dan nggak ada sinkronisasi dan wibawa Islam juga di mana kan kalau kita satu tanggal bisa jatuh 3-4 hari. Nah, akhirnya beragam konsep yang ada itu dibahas di situ sampai akhirnya disepakati bahwa yang akan kita ambil adalah kalender hijriah global. Globalnya sifatnya tunggal. Satu hari, satu tanggal seluruh dunia. Karena di luar itu ada yang juga global tapi membagi dunia menjadi 2 atau 3 zona. Jadi satu dunia itu ada yang satu Ramadannya hari ini, ada yang besok, ada yang lusa. Karena ada 3 zona tadi itu. Iya. Berarti hanya akan ada 3 perbedaan kan berarti Mas? Iya, hanya 3 Tapi itu kalau memakai metode hisab. Iya, jadi hisab sendiri pun juga kita tergantung mau memberlakukannya ke seluruh dunia dengan penyeragaman atau kita masih akan membaginya kepada zona-zona. Nah, tapi yang disepakati di konferensi itu Tapi adalah kalau pembagian zona itu berdasarkan ruqyat kayaknya agak sulit ya Mas. Nah, kalau ru'yah itu kan bergerak terus dia. Nah, iya. Jadi pada awal Ramadan bagian ini tercover, pada Syawalnya akan bergerak lagi ke sini. Pembagian zona itu juga akan sulit melalui ru'yat gitu. Jadi agak mustahil ya Iya. kalau pakai ruqyat ya. Tapi pada prinsipnya di pertemuan itu, di konferensi itu gagasan tentang zonasi itu ditolak. Yang diterima adalah satu peta itu dianggap satu kawasan dan satu tanggal. Tanggal 1 Ramadan di bagian timur di New Zealand, di Australia, di Indonesia itu juga jatuh pada hari yang sama di bagian barat. Bagian barat mana bumi bagian barat ya benua Amerika. Itu. Tapi ditolak. Yang diterima adalah gagasan satu hari satu tanggal. Tapi yang mengajukan konsep dunia kita bagi menjadi 3 zona gitu. Nah, itu yang ditolak gitu. 2 zona atau 3 zona ditolak. Gitu. Jadi yang dicarinya adalah di mana memungkinkan ruqyat dan hisab ini sama-sama bisa dipakai gitu Mas. Iya, Kira pertempurannya sama lagi gitu.
Iya, iya. Kalau saya sih kita mungkin bertukar pikiran, saling mengajukan gagasan, saling meyakinkan satu sama lain. Ya bukan sampai kepada tahap kita bertempur atau apa ya. Maksudnya mendominasi gagasan itu ya. Iya. Aku mengartikan itu juga sebagai pertempuran gitu loh. Iya, iya. Aku juga ada pertanyaan nih, Mas Rofik. Tadi kan Mas Rofik juga sampaikan bahwa ini dalam rangka agar kita punya satu kalender global yang sama, punya hari Ramadan yang sama, atau Lebaran yang sama. Tapi kan ada juga Mas, ini pertanyaan cukup filosofi. Kan kita nggak perlu sama-sama, beda juga nggak ada masalah katanya. Iya. Maka dari itu, ini statementnya teman-teman Rukyat, Mas. Iya. Ya beda kan juga nggak ada masalah. Mau sama silahkan, mau beda silahkan. Karena kan perbedaan ini kan rahmat juga. Ini kemungkinan kemunculan apa? Yang gini-gini nih. Iya. Statementnya gini, perbedaan kan rahmat, jadi nggak ada masalah. Iya. Nah gitu lah. Nah aku juga mikir gitu Mas. Pas dengar akan ada penyamaan waktu gitu loh. Cuman di satu sisi walaupun kita menggunakan kalimat perbedaan adalah rahmat, 1 hari beda, 1, 2 hari, 3 hari beda. Tapi kan ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan, yaitu masyarakat yang mendapat informasi atas hari raya kapan, hari Ramadan kapan. Iya. Kan jadinya terbelah dong secara bukan ajaran, acara ngikutinnya. Ada yang hari ini, ada yang hari ini. Yang kasihan tuh adalah masyarakat yang ngikutin. Iya. Karena ada Mas, misalnya terjadi di saya Mas. Tahun ini karena puasanya lebih lama pemerintah, kita ikut yang lebih lama pemerintah. Iya. Ya kan? Tahun depan saya ikut Muhammadiyah deh lebih cepat. Ada juga gini Mas. Ini keteguhan hati. Enggak, bukan satu Ramadan yang paling lama. Tapi Lebaran yang paling cepat pilihnya. Iya. Nah, ini kan kacau nih Mas. Jadi pengennya Ramadannya paling lama, Lebaran paling cepat kan. Gimana kita mau gimana Mas? Mas gimana melihat fenomena ini di masyarakat ya Mas? Menjawab pertanyaan kedua tadi dulu ya. Gimana orang yang puasanya ikut pemerintah karena lebih belakangan, kemudian lebarannya ikut Muhammadiyah karena lebih duluan. Ya sebenarnya gini, idealnya adalah kita melakukan sesuatu dengan pemahaman. Gitu. Jadi bukan sekedar kita ingin cepat, ingin supaya lebih awal lebarannya gitu. Jadi kita harus ngedorong diri sendiri supaya kita teredukasi. Pilihannya itu adalah karena pilihan sadar. Nah tapi gini, Nabi juga ngajarkan satu prinsip yang mudah, insya Allah mudah dihafal, mudah diingat. Puasa itu minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Jadi puasa yang sah bulan Ramadan kalau jumlahnya minimal 29 hari. Maksimal 30. Maksimal 30. Jadi kalau ada orang yang puasanya baru 28, berarti dia harus mengkodok gitu. Tambah satu lagi lah gitu ya. Tambah satu lagi. Pengennya 28 aja bawaannya. Iya. Tapi kalau dia juga kelebihan jadi 31, nah itu juga udah kebanyakan. Ini manusia jadi apa nih mau puasa 31 hari itu. Ya gitu. Oh gitu, ada ketentuannya memang ya. Iya, kata Nabi kan bulan itu kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Maksudnya kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Dan secara astronomis pun begitu. Gerak faktual bulan mengelilingi bumi. Kan satu bulan menurut kalender Hijriah, Komariah itu ditentukan berdasarkan durasi atau lamanya perputaran bulan mengelilingi bumi. Dan memang dia nggak bersifat konstan, nggak ajak. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 hari. Jadi yang disampaikan Nabi itu bisa juga disebut sebagai satu kemu'jizatan keilmuan. Karena Nabi yang gak ngerti astronomi di zaman itu bilang bahwa gerak faktual itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Jadi terkonfirmasi pernyataan Nabi itu. Gitu. Kalau Nabi Muhammad sih kita nggak mungkin ragu lah, nggak mungkin ragu, pasti benar lah. Keimanan ente bos di Yang diragukan keimanan saya mungkin. Ini nih, ini mau balik ke Rukyat sama ini lagi Mas. Rukyat dan hisab lagi nih. Bukankah kemunculan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu Mas sebagai seorang pembaharu gitu ya. Bahkan dianggap asing oleh ulama-ulama waktu itu. Karena cara dia memodernisasi cara berislam itu sangat apa ya? Sangat terbarukan gitu loh Mas. Metode-metodenya gitu. Bahkan kalau kita nonton film Sang Pencerah tuh Mas. Bahkan dia putar sendiri kan kiblatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini.
didatangin kiai gara-gara sekolahnya pakai meja, gitu-gitu loh kan Mas. Tapi bukankah cara rukyat ini juga pembaharuan Mas? Ru'yat atau hisab yang pembaruan? Rukyat. Ru'yat itu tadi saya sebut di awal, dia adalah praktek yang dilakukan oleh Nabi sendiri gitu. Nah, tapi Muhammadiyah memahami bahwa Nabi mempraktekkan ru'yat itu karena ada keterbatasan dalam satu kemampuan menulis dan membaca. Kedua dalam menghitung. Dan itu adalah sesuatu yang secara eksplisit Nabi sendiri bilang, kita ini umat. Jadi hisab itu yang pembaharuan ya? Iya, hisab yang pembaharuan. Oke. Ru'yat itu adalah metode ya terus-menerus yang dipakai, bahkan Nabi sendiri menggunakannya. Nah, tapi Nabi sendiri menggambarkan dalam sebuah hadis, kita ini umat yang tidak bisa baca tulis, umat yang ummi, nggak bisa menulis dan nggak bisa menghitung gitu. Nah, tapi apakah penggunaan hisab itu sendiri adalah sesuatu yang dilarang gitu? Bagi kita, prinsip kita kan Islam mendorong pengetahuan. Islam itu agama Iqra. Islam mendorong pengembangan peradaban gitu. Dan kita nggak mungkin menolak sesuatu yang sejalan dengan pengetahuan. Dan pada prakteknya juga hisab itu sudah kita gunakan dalam banyak hal. Untuk sholat, kan praktek di zaman Nabi untuk sholat itu juga dengan observasi bayang-bayang matahari gitu. Hari ini kita sudah semuanya melakukannya secara praktis dengan lihat jadwal, lihat HP kan. Mas Rafiq, kan ini metode hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah ini kan setiap tahun hampir dilakuin kan? Ya. Itu kalau saya boleh tahu kapan pertama kali dimulai metode hisab ini di Muhammadiyah, Mas? Ya. Dari kisaran tahun berapa itu? Kayak Haji Ahmad Dahlan dulu sebenarnya seorang ahli hisab, ahli falak. Dan ya itu makanya uniknya kalau kita bicara tentang figur Haji Ahmad Dahlan, beliau santri, belajar agama secara tradisional, berangkat ke Mekah, tapi karena beliau berpikiran terbuka dan memang didukung oleh konteks Yogyakarta yang ada penjajahan, kolonialisme, ngelihat modernisasi dan banyak gerakan-gerakan kebangsaan lainnya. Jadi Haji Ahmad Dahlan dipengaruhi oleh konteks sosial kebudayaan gitu. Sehingga Haji Ahmad Dahlan sendiri yang ngasih contoh penggunaan hisab untuk pelurusan arah kiblat tadi itu. Gitu. Memang udah dimulai dari era beliau. Iya, gitu. Dan kemudian ya dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya dengan spirit yang sama gitu. Kalau Haji Ahmad Dahlan menggunakannya untuk meluruskan arah kiblat, selanjutnya kita menggunakannya untuk penentuan awal bulan gitu. Kalau hisabnya kan langsung oleh Haji Ahmad Dahlan kan. Kalau sekarang secara organisasi apa? Kayak ada majelis besar yang menghitung bersama. Terus gimana tuh? Coba di Muhammadiyah ada suatu majelis, betul dari istilahnya tadi itu, namanya majelis tarjih dan tajdid. Oh, yang di Mas sendiri adalah sekretarisnya. Kebetulan saya sendiri sekretarisnya. Sebenarnya perannya atau tanggung jawabnya cukup besar sih. Dari menulis tafsir, dari fatwa gitu. Tata cara beribadah. Dari isu-isu ibadah mahdhah sampai isu-isu pemikiran Islam kontemporer. Nah, termasuk juga soal penentuan awal bulan. Jadi selalu mekanismenya itu ini yang menjadi ciri khasnya melalui kolektivitas. Jadi kita juga mengadopsi kalender hijriah global tunggal itu juga melalui tahapan panjang, diskusi berkali-kali, halaqah berkali-kali, dibawa juga ke forum nasional sampai ulama Muhammadiyah secara nasional menyepakatinya, baru kita beralih secara resmi kepada kriteria baru gitu. Nah, penentuan awal bulan juga gitu, ada tim perhitungan yang sudah kita tentukan, kita tunjuk, mengajukan draft, dibahas bersama. Nah, sekarang beberapa tahun belakangan ini karena juga bantuan dari kecerdasan buatan, teknologi, kita juga udah bikin software. Iya, saya mikir mau nanya itu tadi. Emang udah ada aplikasinya belum gitu? Ada, bisa di udah ada softwarenya sekarang. Itu sampai 100 tahun ke depan Muhammadiyah udah tahu kapan puasa, kapan lebaran. Dan sudah kita publish. Coba cek nanti di website Muhammadiyah. Sampai 100 tahun ke depan, Mas. Tampilin di editor, gue nambahin kerjaan editor nih di sini. Sebenarnya gini, 100 tahun juga bisa. 100 tahun juga bisa, tapi kan kita harus mengenerate gambarnya itu.
Nah itu harus pakai komputer server agak besar gitu ya. Baru sejauh ini 25 tahun ke depan. Tak sampai awal Ramadan kemarin. Nah besok komputernya kita running lagi untuk mengenerate beberapa puluh tahun ke depan lagi gitu. Sehingga ya konsekuensi dari hisab kan memang harus dipublish, orang tahu gitu. Kalau cuman publish setahun ke depan ya buat apa kita pakai hisab Ini kan gitu. kayak kita punya kalender di HP aja kan itu Nah Mas. itu persis. Jadi spirit dari penggunaan hisab oleh Muhammadiyah itu adalah spirit kemudahan, kepastian, itu Kalau efisiensi. rukyat ini kan nunggu sidang isbat dulu. Nah, Ya. ini Lihat ini dulu kan ini kapan bentar, ini. sebelum ke isbat, sebelum ke isbat. Oke, kasih lu Ti. Ini tadi kan Mas bilangnya rukyat itu dilakukan Nabi ya. Ya. Hisab ini Hisab pandangan pertama yang menyebut Pandangan hisab. pertamanya siapa ya? Jadi ada generasi Nabi, ada generasi sahabat. Nah, generasi tabi'in ada Tabi'in. dikenal dalam catatan sejarah ya. Ya. Namanya ada tabi'in namanya Mutarrif bin Sikhir. Oke. Itu yang tercatat. Sebelum itu bisa jadi ada praktek, ada ulama yang sudah berfatwa tentang bolehnya penggunaan hisab. Dan sebenarnya hadis Nabi sendiri pun membuka potensi untuk penggunaan hisab. Ketika Nabi bilang kalau nggak bisa dilihat maka faqdurulah. Nah faqdurulah itu salah satu tafsirnya adalah maka hitunglah. Jadi Nabi sendiri walaupun tidak meru'yat itu membuka kemungkinan silahkan dihisab gitu. Nah walaupun secara eksplisit dan tertulis dalam catatan sejarah itu generasi tabi'in gitu. Dan terus bergulir dalam sejarah. Pada awalnya memang pemikir Muslim, ulama Islam itu ada ketidakpastian, ada nantinya nggak langsung mau menerima beralih-alih ke hisab sehingga setiap periodenya itu selalu minoritas. sekarang pemakai metode hisab ini siapa aja sih Mas? Sebenarnya seluruh umat Islam yang hari ini menentukan awal bulan harus dengan hisab. Termasuk juga pengguna ru'yat di Indonesia. Termasuk pemerintah, termasuk teman-teman di NU Oh dan ya, pada lain-lain. dasarnya memakai hisab. Hisab. Cuman bedanya adalah hisab bukan untuk menentukan. Hisab cuman untuk memberitahu kapan kita ru'yat. Gitu. Jadi landasan Pada rukyat. dasarnya semua orang itu semua lembaga keislaman itu yang punya otoritas ya pasti. Iya. Itu menggunakan metode hisab pada Iya, dasarnya. betul. Cuman bukan penentu. Penentu. Ya maksudnya matahari terbenam, nah ini udah ganti hari nih gitu loh. Iya. Udah ganti bulan nih gitu. Bagi Muhammadiyah konsekuensi dari penentuan hisab adalah ya kita tahu jadwalnya sejak jauh-jauh hari gitu. Iya. Kalau sekarang kan itu yang biasa kita jumpai ya. Kalau kita lihat jadwal imsakiyah atau lihat berita, selalu ada pernyataan menurut prediksi gitu kan. Nah, kenapa nggak mau dibilang 1 Syawalnya jatuh pada tanggal sekian? Karena bagi mereka yang menentukan itu adalah aktivitas ru'yatnya. Gitu. Karena gini, terlepas dari aktivitas rukyat hisab juga Mas, kan biasanya Muhammadiyah hisab, pemerintah kan rukyat. Tapi terakhir ada juga gue berita BMKG memprediksi, kan biasa BMKG ini memprediksi hujan. Kali ini memprediksi bakal satu lebaran kok BMKG udah bisa. Tapi Ada lewat tuh di berita. Iya, menarik gitu ya, Mam. tapi ini ada ininya gak sih? Apa? Sebenarnya ilmunya BMKG, masih Mas. nyambung. Karena mereka lihat cuaca, lihat bulan kan nggak ngerti Iya. kita. Mereka kan pasti ngerti ilmu astronomi juga, ngerti ketinggian bulan, ngerti matahari terbenam kapan gitu. Nah, sekarang mungkin bagi mereka ngerasa we need to play a role gitu kan. Jadi gitu. Kemarin saya baca berita gitu, cuman kok BMKG kok bisa sih? Kok bisa? Memprediksi tsunami aja bos. Mas, ini pertanyaan saya juga. Berarti kita sebut aja Mas inilah dalang perbedaan hari Ramadan ini. Mas, dalam 25 tahun ke depan kan bisa dihitung melalui hisab. Kalau dari pengalaman yang Mas perhatikan, antara kesamaan satu Ramadan Muhammadiyah sama pemerintah dari 25 tahun itu bisa terjadi kira-kira dalam pengalaman Mas tuh bisa 5-10 kali atau memang beda setiap tahun atau gimana? Saya terus terang belum pernah menyusun satu statistik data perbandingan, tapi dalam 4 tahun ke depan itu ya kemungkinan awal Ramadan dan Syawal ada potensi perbedaan terus. 4 tahun ke depan? Iya. Oke. Jadi sekarang memang akan lebih sering berbeda karena 2 faktor. Karena Muhammadiyah sendiri sudah go global, karena dimanapun di permukaan bumi yang sudah
jumpai memenuhi kriteria ketinggian tertentu, sudut elongasi tertentu, maka besoknya bulan baru. Jadi memang ada faktor Muhammadiyah berganti kriteria, tapi pada saat yang sama juga itu disebabkan karena pemerintah sendiri juga baru aja ganti kriteria. Oke. Kan beberapa dekade pemerintah itu menggunakan kriteria ketinggiannya harus 2 derajat, elongasinya 3 derajat kalau nggak salah. Ketinggian tuh dari horizon, dari ufuk ke bulan, ke hilal itu 2 derajat. Nah, yang disebut elongasi itu dari matahari yang telah terbenam ke bulan itu minimal 3 derajat. Dulu 2 dan 3. Terus beberapa tahun terakhir itu dinaikkan dari 2 menjadi 3. Kemudian dari 3 derajat tadi menjadi 6,4. Jadi perbedaan itu juga disebabkan karena pemerintah juga mengalami evolusi, mengalami perkembangan. Nah, kasus besok 1 Syawal besok ini itu kan sebenarnya di seluruh Indonesia ada kawasan yang sudah memenuhi 2 derajat atau bahkan 3 derajat gitu ya. Jadi kalau pakai kriteria yang lama pemerintah akan sama dengan Muhammadiyah. Tapi karena pemerintah baru berubah, Kriterianya berubah. 3 derajat dan sudut elongasi harus 6,4. Jadi memang Syawal besok ada potensi perbedaan. Gitu. Karena di seluruh Indonesia belum ada tempat yang terpenuhi 3 derajat ketinggian dan elongasi 6,4. Yang ada adalah 3 derajat dan 6,1. Jadi belum terpenuhi. Kalau belum terpenuhi ya mau nggak mau jeda 1 hari ke depan. Nah, bisa jadi kemungkinan pemerintah akan menetapkannya digenapkan 1 hari dulu untuk puasanya sehingga lebarannya lusa. Tapi juga bisa jadi wah udah deket nih cuman 6,1 dan 6,4 kan udah sama-sama 6. Bisa juga ada kemungkinan oleh pemerintah udah dianggap aja masuk gitu. Kalau dianggap masuk berarti akan bareng dengan Muhammadiyah. Ini kan tergantung ini aja ya, tergantung keputusan dari hasil sidang yang dilakukan pemerintah. Ini kan keputusan saja sebenarnya. Keputusan saja gitu. Ya kalau Muhammadiyah memang pengambilan keputusan tuh nggak bisa mepet-mepet kan. Jadi ya itulah konsekuensi dari penggunaan hisab gitu. Jadi juga nggak boleh bergantung kepada intervensi manusia gitu. Kalau hisab itu adalah mekanisme perhitungan, maka apapun hasil perhitungan itulah yang dipakai gitu. Nggak boleh menggunakan diskresi gitu. Gimana? Di kampung gue sering terjadi dulu bos yang kayak gitu. Kadang menjelang lebaran itu puasanya cuma setengah hari. Para nelayan-nelayan itu maksudnya gini. Kalau kata teman gue dulu ya, ini nelayan ini orang-orang bisa lihat bintang semua katanya. Jadi kalau dia puasa setengah hari, ya Dia udah lihat bintang. Iya dia ngerti hitungannya gitu loh katanya bos. Iya. Nah ini tadi perubahan kriteria itu loh mas. Iya. Apa yang bikin perubahan itu loh mas? Coba Muhammadiyah atau pemerintah ini? Dari pemerintah. Pemerintah rubah. Ya. Tapi kan reasoningnya apa tiba-tiba berubah dari Iya, satu ke mereka pasti melakukan penelitian-penelitian terus-menerus, observasi. Mungkin setelah dicek ulang, dikumpulkan data baru lagi, ternyata sebenarnya bulan itu baru akan kelihatan setelah 3 derajat gitu. Jadi perubahan itu karena akumulasi data baru, riset baru gitu. Itu dari sudut pandang pemerintah terjadi perubahan. Tapi Nabi dulu kayak gitu mas gitu. Nah, Nabi dulu nggak pernah matok ketinggian berapa. Jadi pokoknya kalau ada orang yang sudah ngelihat dan mau disumpah, dan betulan disumpah, maka besoknya masuk bulan baru gitu. Jangan-jangan keilmuan kita yang bikin kita ribet selama ini. Takutnya gitu kan. Ngapain kita ini selama ini? Itu kalau alasan kenapa pemerintah mengalami perubahan. Kalau Muhammadiyah kenapa perubahannya terjadi dari yang tadinya bersifat nasional, hanya mempertimbangkan hilal di atas langit Indonesia menjadi hilal global. Ya karena beberapa pertimbangan. Satu memang pertimbangan agak filosofis. Karena peradaban Islam itu punya hutang selama ini nggak pernah punya kalender pemersatu. Kita punya kalender Masehi coba. Semua peradaban besar itu punya kalender yang menjadi ciri khasnya sendiri-sendiri dan menyatukan. Peradaban Jawa aja punya mas. Kalender Jawa juga punya. Jangan lupa loh. Kalender Jawa Islam, Mataram Islam itu juga kalender pemersatu. Tapi memang sifatnya itu aritmatik, disebut dengan hisab urfi. Jumlah Ramadan itu terus-menerus 30 hari konstan. Nah itu nggak bisa dipakai untuk menentukan waktu ibadah, tapi sebagai patokan untuk aktivitas kebudayaan gitu ya. Malam satu suro gitu.
kapan gerbek Maulid gitu, kapan semualah kan banyak aktivitas kebudayaan masyarakat Jawa itu bisa digunakan, tapi untuk waktu ibadah nggak bisa. Nah, bagi Muhammadiyah kita nggak punya kalender pemersatu gitu. Selama ini kita berpijak pada kalender Masehi, padahal kita punya wisdom yang belum pernah kita potensinya kita kembangkan gitu. Jadi dari situlah kenapa terjadi peralihan. Di samping ada hal-hal teknis yang terkait dengan globalisasi sebenarnya. Terkait dengan globalisasi. Globalisasi. Mas, jadi ini saya maaf jadinya potong. Tadi kan Mas bilang ini adalah gagasan kalender pemersatu. ya Tentu kalau saya juga percaya kalau misalnya ada semacam ide besar atau gagasan besar kan juga harus berangkat dari otoritas negara untuk mendorong itu. Gitu. Tapi Muhammadiyah udah pernah coba nggak sih Mas? Dorong ke negara atau ke presiden atau ke siapapun gitu ya. Kayaknya Pak bisa diajuin nih untuk buat kalender bersama nasional. Selain dari konferensi yang tadi dilakukan di Turki ya. Ini dimulai dari internal Indonesia sendiri. Pernah nggak sih Muhammadiyah komunikasi untuk itu Mas? Iya, kalau Muhammadiyah menggunakan konsep kalender hijriah global tunggal, pemerintah juga tahu. Kementerian Agama juga tahu. Oh tahu. Gitu. Tahu. Oke. Dan karena pemerintah sendiri kan sudah mengambil posisi, kita harus ru'yat. Gitu. Dan ketinggiannya 3 derajat. Jadi apa yang diyakini oleh Muhammadiyah ya artinya sekedar disampaikan untuk diketahui gitu. Jadi ya tinggal pemerintah sendiri ngerasa bahwa ini konsep yang secara syariah sudah kuat atau belum dan secara empirik dibutuhkan atau enggak gitu. Gitu. Oh iya, gue baru kepikir Kemenang kan NU ya. Enggak kan enggak melulu. Oh, enggak melulu ya. Enggak melulu, Bos. Enggak harusnya emang kita undang satu lagi biar kita bisa konfirmasi nih ke pemerintahnya ada di depan gitu loh. Iya, betul juga. Harusnya ada satu lagi nih biar kita tahu komunikasinya gimana sih. Maksudnya kenapa kan negara dianggap sebagai tampuk kekuasaan tertinggi gitu ya. Dan apapun yang keputusan yang diambil negara, pilihan yang diambil negara gitu, dianggap itulah kebenaran yang paling berlaku umum. Nah, sebenarnya Muhammadiyah punya sudut pandang sendiri sih tentang ini. Iya. Bagi Muhammadiyah ini kan urusan Ini ulul amri minkum ya kan? ya, ayatnya selalu itu kan. Nah, ulil amri ini gimana maknanya? Nah, gitu. Bagi Muhammadiyah ini tuh soal ibadah mahdoh. Puasanya adalah ibadah mahdoh. Ya, puasanya. Ya. Puasanya. Bersatu Syawal juga satu ibadah mahdoh kan, walaupun cara menentukannya bukan ibadah gitu ya. Nah, urusan ibadah itu ya diserahkan kepada otoritas ilmu, otoritas ijtihad. Pemerintah mestinya dalam harapan Muhammadiyah itu menjadi entitas yang mengayomi semuanya tanpa harus berpihak kepada salah satu. Jadi harapan Muhammadiyah itu pemerintah ya dapat mengayomi yang berpaham ru'yat, yang mengayomi yang berpaham hisab. Jadi penentuan itu diberikan kepada otoritas di bawahnya, organisasi Islam yang besar misalnya Muhammadiyah, NU gitu. Pemerintah mestinya untuk semuanya gitu. Nah, hari ini yang masih ada di lapangan itu adalah pemerintah mengambil perannya sendiri gitu. Mas Rafiq, ada nggak satu negara di dunia, negara Islam yang sudah selesai dengan persoalan ini? Enggak, sebenarnya Indonesia itu yang paling dewasa, Oh, paling dewasa Indonesia. paling demokratis sebenarnya. Bahkan Saudi, Mas. Bahkan Saudi, karena di negara lain itu otoritas negara itu menentukan, memaksakan, bahkan di sebagian negara pengumuman awal bulan itu dilakukan oleh Wizaratul Adl, Kementerian Hukumnya, yang artinya itu bersifat mengikat gitu. Nah, sebenarnya di Indonesia kita menemukan kondisi ideal di mana pemerintah memang betul menentukan, tapi orang juga tidak diberikan stereotip apa-apa kan. Nggak terikat secara hukum. Nggak terikat secara hukum gitu. Dan literasi masyarakat Muslim Indonesia tentang hisab ru'yat itu sangat baik, sangat tinggi gitu. Karena kita terus berbeda, terus berdebat, akhirnya kita belajar kan. Dibandingkan tempat lain, ya mereka nggak pernah punya Perbedaan itu gitu. nggak punya perbedaan itu, dan kadang-kadang juga nggak harus berpikir seteknis itu gitu. Nah, jadi Nggak punya beban, Bos. iya, nggak punya beban. Nah, cuma begini, sebenarnya perbedaan dalam penentuan awal bulan itu dalam sejarah juga bukan suatu hal yang baru. Memang kecenderungan masyarakat modern lah yang melakukan penyeragaman. Jadi konsep negara bangsa itu salah satu sisi lainnya adalah menyeragamkan, unifying, gitu. Padahal di era pramodern kalau kita buka kitab-kitab fikih sebenarnya
masing-masing mazhab juga punya pandangan sendiri-sendiri gitu. Misalnya ya terkait perbedaan ini di zaman dinasti Mamluk dulu di Mesir, itu ada satu qadhi atau hakim yang menentukan besok puasa gitu. Tapi itu ditolak oleh ahli hukum dari mazhab lain, dari mazhab Maliki. Penolakannya adalah kalau menurut keyakinan kami nggak boleh berpuasa hanya dengan kesaksian satu orang. Kalau kami harus minimal 2 orang. Jadi apa yang diputuskan oleh si Qadhil Qudot dalam atau hakim agung di mazhab Syafi'i itu tidak berlaku bagi kami yang bermazhab Maliki. Nah, itu satu dokumen sejarah penting bagi kita untuk menyadari bahwa sebenarnya perbedaan itu sudah ada sejak zaman pramodern. Nah, kemudian ada kecenderungan menyeragamkan justru kecenderungan zaman modern gitu. Nah, kalau gitu Mas, apa untungnya kalau kita seragamkan kalender itu? Untuk apa gitu loh Mas? Kan lebih mudah, Iya, satu untuk syiar. terplan. Jadi syiar Islam. Kedua, tadi saya ingin menjelaskan faktor globalisasi ya. Faktor globalisasi itu. Dan ini juga sekaligus menjelaskan kenapa Muhammadiyah beralih ke kriteria global. Jadi umat Islam itu kan sebenarnya hari ini sudah menjadi fenomena dunia. Ada di semua sudut dunia. Berdiaspora gitu. Dan karena ketiadaan kalender hijrah global, kita akan mengalami kekacauan waktu gitu. Saya beri satu simulasi ya. Ini Muslim dari Indonesia, katakanlah Mas Sakti ya. Jadi di awal Ramadan atau di akhir bulan Sya'ban itu berangkat ke tanah suci untuk umroh. Oke. Gitu ya. Kemudian memulai 1 Ramadan sesuai dengan Arab Saudi. Kemarin tanggal berapa Arab Saudi? Tanggal 18. Sementara pemerintah Indonesia tanggal 19 kan. Jadi pemerintah Saudi kan lebih dulu 1 hari kan. Oke, memulai puasa di sana. Kemudian umroh, melakukan semua tugas-tugas umroh. Setelah itu di tengah-tengah bulan puasa kembali ke Indonesia. Nah, di Indonesia pemerintah kan ada kemungkinan menetapkan puasanya sampai tanggal 20 Maret sehingga 1 Syawalnya tanggal 21 Maret. Iya. Gitu. Puasa bisa 31. Iya. Memulai puasa tanggal 18 Maret di Tanah Suci, kembali ke Indonesia berhari raya tanggal 21 Maret. Jadi berapa hari total puasanya? 31 hari. Nah, itu terjadi karena umat Islam tidak pernah melakukan upaya sinkronisasi waktu gitu. Coba kalau kita bayangkan sistem waktu itu sama, kemanapun kita pergi, ya itu tanggalnya sama gitu. Tapi tergantung dengan momen masing-masing dong. Kalau lagi sore, ya beda jamnya dengan orang di Arab Saudi yang siang, gitu kan. Arab Saudi di belakang kita 4 jam, gitu. Aku juga bisa mengambil contoh. Jadinya kalau misalnya ada satu mualaf di Amerika pengen puasa, dia bingung kali yang mana gue lihat nih kan. Nah, bisa juga gitu Mas itu. ya. Misalnya Masa sih Islam nggak bisa bikin kalender yang menyatukan gitu? Masa nasib Islam itu menerima satu tanggal jatuh kepada hari-hari yang berbeda? Sementara kalender Masehi dan kalender-kalender yang lain nggak kayak gitu. Jadi problemnya problem fikih. Iya, oke, betul. Pemahaman. Nah, karena ini berangkat dari fikih, dari pemahaman, maka untuk merubahnya juga harus berdasarkan keyakinan. Makanya tidak menggunakan otoritas politik, gitu. Harus dari mekanisme keilmuan, pertukaran gagasan. pertemuan antara ini majelis-majelis ulama tinggi bertemu, menumpahkan pikirannya, keilmuannya sehingga menemukan satu jalan yang sepertinya kita udah di era ini. Tapi ternyata dari dulu emang nggak pernah sama, Bos. Nah, tapi sebelum kita menyadari barang-barang tentang pentingnya kalender hijriah itu yang tunggal, maka sekarang kalau belum sepakat ya nggak apa-apa. Gitu, saling menghormati, saling Tapi toleran. Muhammadiyah akan berdiri di situ ya. Di situ, dan bagi Muhammadiyah it's just the matter of time. Oke. Pada waktunya masyarakat akan Muhammadiyah. akan menerima, tapi ya mungkin membutuhkan waktu gitu. Sama seperti kita dulu meluruskan arah kiblat kan. Kiai Haji Ahmad Dahlan kan bagi Muhammadiyah itu peristiwa heroik. Langgar beliau itu dirobohkan karena arah kiblatnya tidak persis ke arah barat. Dibelokkan ke kanan 23 derajat kan. Itu peristiwa heroik, langgar beliau dirubuhkan, dan setelah itu masyarakat Muslim Indonesia hari ini sholat
kalau sholat kiblatnya tidak lagi sekedar ke arah barat, tapi mengikuti kiblat persis dengan bantuan ilmu astronomi modern, ilmu falak modern. Itu butuh berapa dekade itu untuk sampai ke situ. Tapi kan apa yang diletakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai satu milestone penting gitu. Nah maka bagi Muhammadiyah, tugas Muhammadiyah hari ini adalah mengedukasi, memberikan contoh. Ya kita sambil dengan sabar menunggu proses yang lain gitu. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan selain keilmuan butuh keberanian juga, Mas. Betul. Memang pembaharuan itu membutuhkan keberanian. Nah itu tajdid itu kan Mas. Tasdid. Dan Mas ada berada di dalam situ kan. Iya, Ini insya kan Allah. butuh keberanian yang luar biasa lah. Iya. Dan tugas keilmuan itu kan bukan hanya untuk saling mendudukkan orang, tapi mengkampanyekan terus menerus. Betul. Bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita capai gitu, harus kita dorong kan gitu Mas ya. Iya. Berat. Itulah mekanisme kesatuan yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah gitu. Dengan kesadaran intelektual gitu. Tapi kan enggak semua kita ini orang muslim terdidik ini loh Mas. Nah, gimana Mas melihat tantangan, mohon maaf, muslim tidak terdidik untuk melihat ini? Ya menurut saya tugas yang mengerti, yang terdidik adalah memberitahu gitu. Dan saya ngerasa warga Muhammadiyah itu relatif untuk penentuan awal bulan itu memiliki pemahaman yang umumnya lebih baik dibanding yang lain. Kenapa? Saya yakin. Kalau Muhammadiyah sih saya yakin soal itu Mas. Ya soal sebabnya adalah karena kita selalu beda dan kita kan harus mengedukasi warga kita kenapa beda. Jadi harus diuraikan. Dan dalam Muhammadiyah kan ada satu prinsip beragama nggak boleh sekedar asal taklid, mengikuti. Taklid buta nggak boleh. Itu nggak boleh. Maka sosialisasi, penjelasan dari waktu ke waktu terus kita lakukan gitu. Jadi ya tugasnya adalah memang memberitahu yang lain, bercerita kepada yang lain gitu. Ini satu lagi nih soal isbat Mas. Oke, kita geser. Ini isbat ini sebenarnya orang ngapain sih Mas? Ya, biasanya kita cuma lihat tiba-tiba udah pengumuman aja ya. Iya, tiba-tiba udah udah konferensi pers, udah selesai ya. Sebenarnya ini orang ngapain di isbat ini gitu Mas? Ya, isbat itu menerima laporan-laporan dari rukyat yang dilakukan di seluruh Indonesia, gitu. Terus di situ disahkan oleh Kementerian Agama. Nah itu yang Muhammadiyah sampai hari ini terus memberikan masukan, ya termasuk juga memberikan kritik. Sebenarnya menentukan awal bulan dengan mekanisme isbat itu sesuatu yang nggak diperlukan dan apa Mas? Karena terlalu seremonial kali ya? Salah satu ya. Kedua juga memberikan ketidakpastian bagi masyarakat. Gitu. Kenapa gitu Mas? Kalau nggak dari mana ininya Mas? Kita tahu gitu loh. Ya hisab. Langsung aja kalau dari Mas Rafiq kan hisab, langsung konferensi pers. Tahun ini segini ya. Iya. Coba Indonesia ini terdiri dari 3 zona waktu ya. WIB, WITA, dan WIT kan. Jadi ketika sidang isbat dilakukan dan sampai jam 7, jam 8 di WIB, jam berapa di Papua? Oh, telat-telat gini. Mereka kan harus ini saya juga jadi siapa Mas? Saya pas nunggu ini hasil sidang isbat, itu kan biasa orang kalau nunggu tuh sampai malam tuh Mas jam 8 di waktu Indonesia Barat. Tapi kalau di Papua jam 10. Nah itu. Orang baru taraweh tuh. Udah ada pengumuman belum? Nah itu. Belum. Jam 9 taraweh. Harus udah taraweh gitu. Lagi pula kan gini. Tadi kan kita di awal sudah sebut bahwa sebenarnya pemerintah itu menggunakan hisab. Makanya kan dipatok harus 3 derajat. Jadi sebenarnya kalau angkanya itu belum 3 derajat, ya sudah. Diputuskan aja, ru'yah itu nggak perlu dilakukan karena standar yang kita tetapkan sendiri belum nyampe. Jadi sejak awal sudah langsung diumumkan aja, gitu. Harusnya dipikirkan kok nggak text time jadinya Mas ya. Nah itu. Text time benar-benar itu kritik yang membangun dan sesuatu yang harus disampaikan terus-menerus untuk menjadi bahan diskursus. Betul. Karena kesian bener. Abis orang pada nunggu taraweh di WIB mah nunggunya di Jakarta karena waktu setempat kan jam 8. Di Papua jam 10. Tapi itu soal banyak hal-hal teknis kan, soal kapan kita pakai baju lebaran kan, nyiapin opornya hari apa, kumpulan keluarga hari apa. Buat itu repot. Nah gitu. itu, masa agama itu mendorong kita hidup dalam ketidakpastian waktu kan, gitu. Itu dampaknya bukan hanya itu tadi, kayak Mas yang bilang tadi ya. Liburnya jadinya kapan? Liburnya kapan? Jadwal mudiknya kapan? Iya. Oh itu ngaruh ke produksi. Itu jalan macet ngaruh. Ternyata. Gitu.
perbedaan waktu soal Ramadan ini mempengaruhi kapitalisme ini loh Mas. Iya, betul. Jadwal mudik, jadwal pulang, jadwal libur, beli baju lebar, banyak hal. Padahal ini adalah masalah keilmuan yang harusnya bisa diselesaikan dengan baik aja gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dipegang oleh Muhammadiyah itu common sense yang semua orang bisa menerimanya. Ini bukan sesuatu yang asing, tidak rasional. Enggak, justru inilah yang rasional. Kan gitu. Iya. Dan yang kita panggil sebenarnya adalah orang yang mencernanya secara rasional juga gitu. Ya, tapi coba Mas Rofi kasih tanggapan. Iya. Kan biasanya kita juga melihat jadwal itu ada jadwalnya Muhammadiyah karena lewat hisab, ada jadwal pemerintah karena ada rukyatnya. Tapi kan ada juga jadwal yang lain nih kan. Apa itu? Nah ini loh Mas, coba yang beda-beda 2-3 hari ini. Butuh tanggapan Mas Rofik dulu kita sebagai orang yang mengamati fenomena sosial ini kan. Iya, ini kan negara demokratis kan. Otoritas keagamaan bebas. Iya, betul. Iya kan? Nah ini kan mereka juga punya otoritas keagamaan bos. Iya. Jadi menurut saya begini. Hisapnya nggak kayak Muhammadiyah hitungannya, rukyatnya juga nggak ikut pemerintah nih. Beda sendiri kan. Karena dia nelfon Tuhan. Iya kayak Mas bilang tadi nelfon Tuhan. Nah, Mas gimana Mas melihat fenomena nelfon Tuhan ini? Kalau ada orang yang lebarannya di sebelum tanggal 20 itu secara astronomi nggak bisa dibetulkan di Indonesia. Nggak bisa diterima karena belum terjadi konjungsi, belum terjadi ijtima gitu. Jadi ada metode yang kurang tepat secara sains dan secara syariah juga gitu. Tapi karena Indonesia itu juga menganut tadi demokrasi, kebebasan, semua orang punya hak. Nah, yang seperti itu cara untuk merubahnya dalam proses dakwah. Dakwah bisa dilakukan oleh masyarakat, sesama masyarakat sipil seperti Muhammadiyah, NU yang memberitahu, atau juga dari pemerintah dengan mengedukasi gitu. Tapi pada prinsipnya kalau ada penentuan yang dilakukan tapi perbedaannya sangat signifikan, ekstrim, nggak ada landasan syar'inya, ya itu sesuatu yang harus kita upayakan untuk dirubah. Fenomenanya kalau udah dekat-dekat mau lebaran kan gitu, kalau kita lagi nonton TV kan. Iya. Di daerah ini sudah melakukan sholat. Wah, kok dia udah sholat? Jamaah di mana? Jamaah di mana gitu ya? sudah melakukan sholat. Saya juga nggak akan mengatakan dia salah dan benar karena saya bukan hakim lah. Dia salah benar, ini teman-teman yang punya keilmuan atas itu. Cuman kan fenomena itu tentu bagi saya atau bagi banyak orang nggak masuk akal. Menjadi tontonan yang kita jadinya bertanya-tanya aja. Hah, kok dia bisa duluan? Atau kadang ada juga yang delay Mas. Yang delay itu orang udah ini dia baru. Nah, kok bisa? Kok gimana nih gitu. Ya tadi kalau Mas sampaikan kan mungkin kita butuh adanya dakwah yang lebih baik. Tentang mungkin ada cara hitungan yang kurang tepat sehingga kita harus perbaiki bersama. Atau ya kurangnya informasi atau hal apapun. Sehingga kayaknya ya saya mulai setuju dengan asumsi satu kalender. Nah, saya mulai setuju karena ada fenomena perbedaan bos. Saya mulai setuju. Bos, daya tarik Muhammadiyah ini memang soal rasionalitas, bos. Kalau masuk akal itu udah kalau merasa masuk akal, nah ente sudah terjangkit Muhammadiyah. Iya. Karena bedanya jauh kan. Tapi ya udahlah itu ya negara demokrasi silahkan. Iya, betul. Urutnya dulu jauh bedanya. Nah, ini kan perbedaannya ya efeknya ternyata bukan hanya fikih bos. Tadi kan kita punya kesimpulan kalau perbedaan penanggalan ini cuma soal fikih kan. Oh ternyata ada efek kulturalnya juga. Dimensi sosial, kultural. Iya. Ternyata ada efeknya ke sana bos. Banyak dimensi yang tersentuh lah di Indonesia kalau masalah ini. Iya. Nah misalnya lu masak opor gak sih? Masak. Enggak masak lah pasti kalau maksudnya keluarga besar gitu. Masak pasti. Nah, itu kan butuh persiapan gitu ya. Iya. Dan kalau anak-anak ya butuh baju lebaran gitu. Nah, di sektor produksi, bos, kita juga terganggu sebenarnya kalau Kak. Kita di kantor ini aja gitu loh. Terganggu kalau misalnya waktunya tuh masih enggak pasti gitu ya. Kita juga libur ya kapan. Mas, tapi saya juga mau nanya nih, Mas. Ini terlepas dari banyak sektor yang pasti tersinggung sama ini. Dari pimpinan Muhammadiyah sendiri, pasti Mas kan juga mewakili Muhammadiyah kan. Dari pimpinan Muhammadiyah sendiri gimana Mas melihat fenomena yang terjadi hari-hari ini? Ada perbedaan apa biasa aja gitu ya? Atau ada upaya misalnya apa kita samain aja ya gitu? Kan bawaan kan enaknya masyarakat atau mungkin Mas nggak tahu juga gimana. Apa kita samain aja ya?
hisab kita sama apa yang dilakukan ada niat nyamain nggak Mas? Atau udah pede aja masing-masing beda? Enggak, kalau Muhammadiyah melakukan sesuatu lebih-lebih urusan ibadah mahdoh itu harus berangkat dari dalil. Harus berangkat dari dasar syar'inya apa. Jadi bukan sekedar ini ditentukan oleh pemerintah lalu kita harus ikut itu. Maka bagi Muhammadiyah ya inilah yang jalan terbaik, jalan yang paling kuat yang didukung oleh dalil-dalil syar'i gitu. Nah, konsekuensi terjadinya perbedaan itu ya selama ini sudah terjadi bersama kita. Jadi Muhammadiyah tidak pernah terfikir untuk sekedar udah kita ikut pemerintah gitu. Dan saya kira dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebenarnya masyarakat kan perlu independensi, perlu kebebasan dan perlu alternatif untuk apa yang dikerjakan oleh pemerintah kan. Tapi ada vibes yang berbeda Mas. Antara lebaran satu waktu yang terjadi betul. tahun terakhir sama perbedaan. Mas merasakan kan fenomena? Betul. Kan ada semacam kegembiraan masyarakat Islam Indonesia ketika ada kesamaan yang kita nggak duga. Exactly. Antara hisab dan ruqyah bertemu. Iya. Dan ada sedikit bukan kurang sih, sedikit ya perbedaan lah. Sehingga ketika jadwal itu ada bedanya. Iya. Di dalam hati kecil saya itu saya merasa kayak gimana gitu ya. Iya, betul. Tapi masih merasakan juga kan vibes-nya. Betul. Gimana, jadi Mas? ya warga Muhammadiyah itu kan pasti juga punya keluarga yang besar luas. Mungkin ada yang tidak bareng dengan dia. Kita kan pengen juga hari raya berbarengan dengan yang lain gitu. Maka bagi Muhammadiyah itu juga tidak ideal. Nah, kita kepengen ada persatuan tetapi bukan dengan proses yang sepihak, menyeragamkan. Tadi saya sejak awal menyampaikan bahwa kesatuan itu harus didasarkan pada kesadaran keilmuan. Kita menerima konsep, menerima dalil gitu. Nah, itu proses yang membutuhkan waktu untuk sampai ke sana gitu. Ya sampai kepada kita menemukan kesadaran itu, ya sudah kita sekarang mendidik diri kita sendiri untuk terbiasa menerima perbedaan. Kita terima saja. Terima saja. Gitu. Mudah-mudahan suatu saat kita hidup di Indonesia ini di mana kita bisa puasa bareng, lebaran bareng, merayakan waktu haji bareng, dan bagi sudut pandang Muhammadiyah melalui kalender Hijriah Global Tunggal. Mas, oke, Mas, kan dalam 4 tahun ini dalam hitungannya mungkin kita nggak akan sama. Ya. Bukan nggak akan sama tuh maksudnya bukan saya sama Mas, maksudnya antara hitungan hisab dan ruqyah kan 4 tahun ke depan. Akan sama di tahun keberapa nih Mas? Kelima dong. Iya, kayaknya saya pernah melihat statistik yang dibuat oleh teman yang lain, tahun kelima itu akan sama. Tahun kelima berarti 2031. Iya. Oh, akan bareng 2031 ya. Mudah-mudahan belum sampai ke sana. Sudah ada proses-proses selanjutnya. Oh iya. Dialog-dialog Jangan 5 tahun dulu lah biar sama. Kalau bisa tahun depan udah sama. Ganti lagi presiden. Kelamaan, iya. Tapi bagi Muhammadiyah gini, bagi Muhammadiyah untuk mundur ke belakang, ya maaf ya, dengan mengambil ruqyat, menunda menjadi ketidakpastian itu bagi Muhammadiyah mundur ke belakang. Jadi maka kalau mau maju, majulah yang sifatnya ke depan, majulah dengan cara beragama yang sesuai dengan kebutuhan kita hari ini sebagai masyarakat muslim modern. Dan penerimaan hasil konferensi di Turki itu sebenarnya bisa jadi win-win solution bagi semua pihak. Dan sampai sekarang udah sampai sejauh mana sih Mas? Ya, yang negara yang menggunakan secara resmi Turki, kemudian komunitas Islam itu di Amerika Serikat, Islamic Society of North America di Eropa, Fiqh Council of North, ECFR, European Council for Fatwa and Research. Dan kita juga kaget, belum lama dapat pengumuman, lah Australia juga sudah mengumumkan mereka akan lebaran tanggal 20. Padahal di Australia besok itu hilalnya sudah sudah di bawah ufuk. Berarti apa? Otoritas agama di keagamaan di Australia itu mempertimbangkan hilal di tempat lain. Berarti kan mereka mengadopsi kalender Hijriah Global Tunggal juga. Gitu. Iya. Nah, bagi Muhammadiyah dengan mengambil kalender Hijriah Global Tunggal itu Muhammadiyah juga melepaskan konsep lama, tapi kita bareng nih ada momentum global gitu. Jadi maka kita mendorong ke pemerintah. Momentum global itu kayak gimana Mas? Tadi maksudnya? Kan konferensi di Turki itu dihadiri oleh masyarakat muslim. Tentu saja perwakilan ya.
itu hadir ke situ. Dan dari Indonesia sendiri kan dari MUI ada, waktu itu dari NU juga ada, dari Muhammadiyah juga ada. Tapi yang terus menindaklanjuti dengan penerimaan adalah Muhammadiyah gitu. Sebenarnya kalau kita sama-sama ingin bersatu, tinggalkan konsep yang lama seperti Muhammadiyah meninggalkan konsep yang lama, terus ambil sesuatu yang disepakati secara global karena ada momentumnya tadi itu gitu. Dan ini nampaknya bukan sesuatu yang bisa diomongkan sekali dua kali. Ini harus dikampanyekan terus-menerus. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dengan aset terbesar di dunia harus mengadakan konferensi lagi selain Turki. Nah, bisa jadi. Kan begitu kan, Mas? Bisa jadi. Harus ada semacam ajakan, diskusi terus-menerus. Tapi memang esensi dari keputusan konferensi ini adalah hisab. Kan kita bikin kalender kan nggak mungkin H-1 ditentukan. Jadi otomatis ya pihak-pihak lain harus ada kesadaran menerima hisab dulu gitu. Ini kesadarannya belum ternyata. Nah itu. Ya, diajak duduk dulu mungkin Mas biar ada kesadaran, diajak duduk, diajak ngopi gitu. Sehingga mungkin lama-kelamaan akan sadar gitu. Iya. Ini bos, masa nonton kalender sedunia H-1 nunggu H-1. Nggak bisa. tapi topik yang menarik sih memang kalender. Itu pasti sulit secara apa? Orang nonton rokok haram halal aja susah bos. Ya kan maksudnya itu pasti lama. Apa ijtihad ulamanya pasti lama itu. Karena butuh dalil. Itu wah jelimet lah itu kayaknya. Iya. Ya kan? Menjadi tantangan tersendiri juga. Insya Allah kalau Muhammadiyah sih yakin pada waktunya masyarakat akan menyadari itu. Sama ketika dulu saya sadar Mas sekarang, saya sadar. Alhamdulillah gitu. Dulu kan saya bilang tadi hisab itu hanya segelintir ulama di zaman tabi'in dan generasi seterusnya. Tapi dilihat hisab membantu menggunakan terus akhirnya dipakai oleh orang semua. Walaupun ada yang terbatas hanya sebagai alat bantu gitu. Tapi pada intinya nggak ada lagi tuduhan-tuduhan hisab itu kesalahan, hisab itu menyerupai agama lain gitu. Hisab itu bertentangan dengan sunnah Nabi, nggak ada. Itu gitu. siapa yang ngomong? Mas, ada. Sejauh apa Mas tuduhan hisab itu Mas? Macam-macam tuduhan hisab. Ada yang mengatakan bahwa hisab itu mengikuti tradisi Yahudi. Ada yang sampai kayak gitu. Terus pada pramodern ada yang mengatakan hisab itu sama dengan astrologi, ilmu nujum. Alun nujum. Nah, jadi itu di zaman di mana dan banyak yang berkeyakinan seperti itu. Tapi itu kita harus pahami konteksnya di mana masyarakat belum bisa membedakan antara astronomi, astrologi, antara sains dan keyakinan keliru di balik itu. Antara dukun dan peneliti belum ada yang bisa bedain Mas ya. Tapi pada akhirnya kan kita beranjak juga dari periode itu. Orang kan jelas bisa membedakan mana astronomi dengan astrologi, mana ilmu nujum gitu. Nah, besok itu kita akan sampai pada kesadaran bahwa hidup kita itu ya menggunakan ditentukan oleh metode hisab. Itulah utopianya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Nah, betul. Utopianya itu. Kalau mau digunakan istilah ilmu sosial, utopia atau titik ideal lah. Jadi we need to raise the bar. Cita-cita, pandangan, aspirasi itu harus tinggi gitu. Yang ideal sekalian. Walaupun umat masih ada di tahap apa, pada waktunya kan umat akan memahami itu. Gitu. Editor nanti tampilin dulu nih kalendernya Hisab Muhammadiyah. Nanti dari repot kan. Repot dulu, edit dulu. Gua mau lihat juga kapan. Enggak, maksudnya udah spare nih. Kan kalau misalnya ada kalender kan spare, tanggal segini mudik nih, gua harus nabung nih. Nah, itu. Ini penting. Itu penting. Enggak, pas udah dapat tanggal hari 1 lebaran ya. Kan kalau beli tiket setahun sebelum mudik kan murah Mas. Exactly. Tahun depan. Iya. Tetap mahal bos. Tetap mahal ya. Kalau bagi Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu kan sholatnya di lapangan ya. Oh iya. Jadi kepastian menentukan kapan hari raya itu juga kepastian kita pakai lapangan itu kapan. Oh gitu. iya. Juga benar. Lihat ramalan cuaca ya. Ramalan cuaca. Itu exactly masyarakat Muslim yang hidup sebagai minoritas. Mereka kan biasa minjem tempat-tempat sholat juga. Susah. Kalau nggak ada kepastian tanggal, nggak bisa mereka menentukan. Harus prepare-nya lagi. Prepare-nya itu, gitu. Itu dampak sosialnya besar hanya karena 1-2 hari aja itu dampaknya besar sekali. Exactly. Dampaknya gede dan apa ya saya bilangnya. Terima kasih lah Mas. Atas ilmunya, pengetahuannya. Iya, sama-sama. Saya juga jadinya tahu
Iya, Saya jadinya ngerti juga. sang pencerah. Nah, inilah pentingnya Muhammadiyah ada di negeri ini, kawan-kawan. Jangan ngomongin politik mulu, harus belajar juga agama, ya kan. Iya, betul. Dan penonton sini penonton politik semua, Mas. Jangan politik mulu, belajar agama, ente. Iya. Kita udah siapin kursi lesehan, tapi cocoknya kita pakai meja hari ini. Ini amadalan, Bos. Bermeja. Iya, betul ya, sekolah Yang modern ya. lesehan itu Pak, pesantren tradisional, Bos. Tapi sebelum kita tutup, kita kasih dulu Mas, boleh sampein dulu ke kamera. Apa pesan yang ingin Mas sampaikan tentang hari-hari yang akan datang di 1 Syawal nanti? Perbedaannya kah, kesamaannya atau apapun, silahkan Mas. Pertama, saya ingin menyampaikan kita terus menaikkan level pengetahuan, mengedukasi. Jadi beragama itu harus karena kesadaran, karena pemahaman, gitu. Jadi pahamilah apa wilayah-wilayah yang selama ini kita ngerasa kita tuh belum tahu, gitu. Tinggal dicari tahu. Kedua, ya bagi kita masa depan itu harus diketahui sejak jauh-jauh hari. Maka bagi Muhammadiyah masa depannya ada di kalender Hijriah Global Tunggal ini, gitu. Nah, sekaligus teman-teman yang nonton ini coba dipelajari, dikaji lebih jauh. Sebenarnya apa sih kalender Hijriah Global Tunggal itu? Itu insya Allah sesuatu yang rasional, yang ilmiah, akademik, dan ada dalil-dalil syar'i di baliknya. Itu aja sih prinsip yang mau saya sampaikan. Oke, ini mantap, terima ini kasih, hari ini. mantap. Ini pencerahan sang pencerah. Terima kasih banyak Mas Rafiq atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Kehormatan bagi saya diundang ke sini. Kehormatan juga Mas Rafiq sudah hadir di sini. Datang ke sini, Jangan Mas. kapok-kapok Iya, Mas. iya. Kalau Terima kasih. Kalau ada misalnya kalau ini- apa? Kalau ini misalnya nggak puasa kita sediain makanan. Ini lagi puasa, Bos. Nggak mungkin sekelas kiai nggak kita kasih makan. Mas, kalau ada ilmu lain yang sesuatu yang pembaruan yang baru, boleh datang dan cerita lagi Mas. Boleh, Saya tunggu selain kalender ini. Boleh, Terima boleh, kasih boleh. banyak Mas. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. Kita tunggu pembaharuan barunya. Iya. Muhammadiyah. Terima kasih.